Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Selly. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you sudah cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Well, teman-teman, kita ngelihat situasi Bitcoin hari ini akhirnya kembali terreject pada kisaran area-area resistance-nya, dan sekarang market cryptocurrency atau harga cryptocurrency terutama untuk Bitcoin diperdagangkan kembali di bawah level $40.000. Nah, ada beberapa hal menarik yang akan saya berikan update ke teman-teman, terutama major update yang saya personally ngelihat ada potensi kita ke arah sini, dan mudah-mudahan teman-teman di sini menilai ini dengan positif, karena balik lagi teman-teman, trade what you see, not what you wish. Ya, sometimes kita bisa aja salah dalam menganalisa, dan ketika kita salah kita harus dengan rendah hati menerima kesalahan tersebut, dan kita harus fleksibel untuk kemudian menganalisa dan mencoba mencari tahu potensi pergerakan berikutnya. Oke, dan teman-teman selain itu juga saya pengen berikan update data terkini, yaitu untuk kondisi the Federal Reserve ya, atau lebih tepatnya Amerika Serikat. Hari ini data dirilis dengan cukup positif untuk Amerika ya, terutama untuk si Jerome Powell sih dalam mengambil keputusan dalam kuantitatif tightening-nya dia. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman di sini, secara non-farm payroll atau data penghasilan ya, data penghasilan di sini dirilis sangat positif, dan impact-nya adalah terhadap tentunya kondisi ekonomi yang dinilai akan membaik. Karena kalau kita lihat berdasarkan data pengangguran di sini, di mana bulan lalu itu di kisaran angka 4%. Ini sebenarnya data yang 4% itu adalah data di Januari. Dan ternyata di Februari teman-teman, yang menarik adalah ada penurunan pengangguran hingga 0,2%. Kebayang nggak sih 0,2% dari sekian banyak penduduk? Itu artinya kan banyak banget teman-teman. Dan otomatis di sini meningkatkan yang namanya non-farm payroll atau data penghasilan dari sektor di luar pertanian. Dan seperti yang kita lihat di sini, 481.000 tadinya diperkirakan turun, ternyata malah naik sampai 678.000. Ini artinya kan menarik teman-teman ya. Berarti kondisi perekonomian di Amerika Serikat nantinya nih bagi Jerome Powell loh ya. Dia istilahnya akan menilai bahwa oke, kondisi kita sudah sangat membaik, kita bisa melakukan atau menindak kebijakan yang kita bicarakan beberapa waktu lalu dengan lebih leluasa, istilahnya seperti itu. Padahal kita sama-sama tahu ketika kondisi kemarin Rusia nyerang Ukraine, itu yang terpengaruh adalah harga minyak, di mana harga minyak saat ini itu diperdagangkan di atas $100 per barel, dan ini itu adalah harga tertingginya semenjak tahun 2014 kalau nggak salah teman-teman. Dan dengan situasi seperti ini, otomatis karena harga minyak berpengaruh, udah pasti dong akan mempengaruhi transportasi, akan mempengaruhi yang namanya biaya produksi, akan mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan energi, dan otomatis harga bahan baku bakal meningkat, inflasi juga akan tetap naik teman-teman. That's why mau nggak mau si babe kita Jerome Powell itu harus mengambil kebijakan untuk mengatasi situasi inflasi yang diakibatkan oleh quantitative easing yang dilakukan sama dia per 2020 lalu teman-teman, untuk menjadi buffer dan mengatasi situasi pandemi. Karena kan dikhawatirkan nih pandemi bisa menyebabkan resesi ekonomi, dan ternyata teman-teman, karena dia cetak uang melakukan quantitative easing, akhirnya saat ini inflasinya malah tidak terbendung karena terlalu banyak uang beredar teman-teman. Dan berdasarkan informasi yang saya dengar terakhir, ternyata 40% uang beredar di Amerika Serikat ini itu dicetak dalam setahun terakhir. That's why inflasinya itu sangat drastis teman-teman ya. Itu based on data, saya lupa, saya dengar adalah speaknya siapa ya, kayak di interview gitu. Dan dia menyatakan bahwa 40% uang beredar di Amerika Serikat saat ini US dollar itu diakibatkan oleh quantitative easing yang dilakukan oleh si Jerome Powell dalam 1 tahun terakhir. Karena dia balik lagi untuk mengatasi situasi resesi ekonomi. Ya, istilahnya dia untuk menghindari resesi ekonomi. Dan ternyata di luar dugaan ya. Nah, sekarang dia mau nggak mau harus melakukan yang namanya QT atau quantitative tightening, di mana artinya di sini kebijakan moneter yang akan diambil adalah untuk mengurangi likuiditas di kondisi perekonomian secara keseluruhan. Sehingga tidak ada lagi injek duit dari si the Federal Reserve. Dan salah satu situasi ini adalah untuk mengatasi yang namanya inflasi, dan yang udah pasti bakal dieksekusi untuk dia menarik uang balik ya. Central bank decrease the amount of liquidity, artinya kan dia bakal tarik balik duit dong supaya likuiditasnya berkurang. Dan ya mau nggak mau cara satu-satunya adalah dengan meningkatkan suku bunga, dan kenaikan suku bunga itu akan dilakukan pada 16 Maret mendatang. Jadi teman-teman, ada banyak banget kemarin yang masih nanya kayak, kok tapering kapan? Tapering itu udah jalan guys, dia sudah mengurangi pembelanjaan bonds, dan sekarang dia sudah memberhentikan untuk pembelanjaan bonds. Nah, tinggal nih kita menunggu kenaikan suku bunga. Kalau dinaikkan suku bunga artinya akan mempengaruhi nilai dolar, sama halnya seperti kondisi hari ini, karena tadi
data dirilis positif. Kalian bisa lihat hari ini dolar Amerika Serikat itu menguat almost 1% teman-teman, dan bahkan yang menariknya adalah dia berhasil break dari rising wedge pattern-nya ya. Dia akhirnya break dari rising wedge pattern dan ini jatuhnya jadi kayak percepatan tren. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita antisipasi karena Bitcoin ini against US dollar teman-teman. Kalau misalkan value dolar menguat, otomatis yang melemah adalah value Bitcoin-nya. Ibaratnya gini teman-teman, karena value dolar menguat, jadi beli Bitcoin tuh satu Bitcoin nggak perlu dengan 40.000 dolar. Sekarang nih dengan harga 39.500 itu udah setara dengan satu Bitcoin ya. Istilahnya 39.500 dolar itu udah setara dengan satu Bitcoin. Penjelasan ini sama halnya seperti yang saya jelaskan ketika kita mengambil contoh analogi melalui ketoprak teman-teman ya. Jadi anggapannya kalau misalnya nilai rupiah menguat, maka seharusnya untuk kita beli ketoprak itu nggak perlu dengan harga yang mahal teman-teman, ibaratnya. Tapi karena nilai rupiah melemah terhadap dolar, otomatis harga ketoprak itu naik teman-teman, karena dia mengimbangi dengan kondisi value mata uang kita. Entah analogi ini tepat atau tidak, tapi mudah-mudahan bisa masuk ke teman-teman ya. Nah, intinya teman-teman, dengan situasi saat ini, kalau misalkan harga bahan baku itu pasti meningkat diakibatkan oleh harga bahan bakar, dan teman-teman yang ada di Indonesia juga harus antisipasi. Dan selengkapnya terkait dengan fundamental analysis ini nanti kita akan bahas di Chit-Chat Crypto mendatang, so stay tune teman-teman di dalam channel ini, make sure kalian subscribe. Dan yuk kita langsung masuk ke technical analysisnya aja. Sorry banget jadi ngobrol fundamentalnya cukup panjang, but I hope it helps teman-teman, buat teman-teman yang lagi pengen memahami situasi saat ini, apa sih yang terjadi, kenapa sih market crypto kena dump tiba-tiba signifikan, ya lebih kurangnya begitu. Alright, so untuk time frame daily, sekali lagi saya pengen remind ke teman-teman bahwa at least kita harus ngelihat Bitcoin bisa close di atas 40.000 dolar untuk dia bisa dikategorikan aman. Aman dalam artian gini teman-teman. Beberapa hari lalu kita melakukan analisis bahwa based on analisis terakhir saya expect pergerakannya seperti ini ya. So far sampai wave 3 itu masih benar, dan saat ini kita diserang dengan, bukan diserang sih, lebih tepatnya kayak dikejutkan lah ya dengan situasi terbaru di mana market crypto hari ini benar-benar terdampak akibat data Amerika yang dirilis sangat positif, sehingga bisa aja teman-teman wave 4 kita itu tidak sesuai ekspektasi, karena secara elite wave theory sendiri ini wave 4 sudah melewati wave 1, yang artinya harusnya di sini kita bisa consider bahwa wave ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, major update yang saya pengen berikan ke teman-teman adalah situasi ini ya. Jadi balik lagi dengan prinsip yang saya sudah sampaikan tadi, trade what you see, not what you wish ya. Sometimes ekspektasi kita tidak sesuai dan kita harus bisa fleksibel, rendah hati menerima kesalahan itu, dan kita akan coba analisis ulang. Dan so far teman-teman, ini yang saya dapatkan, saya baca kembali ya, istilahnya ada beberapa rules dari elite wave theory yang menurut saya cukup menarik, yaitu ada potensi kita melihat terbentuknya triangles pada wave 4 kita, dimana kalau misalkan usually happens in wave B or wave 4, dan situasi saat ini kita bisa consider kita itu sedang berada di wave 4 teman-teman, wave 1, wave 2, wave 3, dan sekarang menuju ke wave 4 baru sebelum kita finishing menuju wave 5. Nah, untuk wave 5, pertanyaannya sejauh mana sih kita bisa ukur dengan panjang dari wave 1 teman-teman. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira nih potensi kita based on wave 1 itu berarti ada di kisaran level Fibo 30.000 dolar atau Fibo 100%-nya yaitu di Fibo 30.000 dolar sampai kisaran area Fibo 1382 di kisaran 24.000 dolar. Seandainya outlook yang saya berikan secara overall ini masih sesuai, ya memang sebenarnya kalau misalkan kita melihat ada potensi wave 4, ya lebih baik sih kita lebih fokus mencari opportunity untuk melakukan short dari harga yang mantap teman-teman. Dan seperti yang teman-teman tahu, beberapa hari lalu saya melakukan short atas Bitcoin, dan sampai sekarang sisa 50% posisi saya itu masih saya hold dan saya tidak tambah posisi baru. Padahal kita memang melihat ada potensi bisa drop signifikan, tapi in the other hand, ini adalah satu major update yang saya pengen update ke teman-teman, yaitu terbentuknya triangle yang tadi sudah kita bahas, dimana pada wave 4 berarti teman-teman kemungkinannya yang kita lihat adalah contracting or symmetrical triangle. Jadi lebih kurangnya kalau kita lihat sekilas saat ini teman-teman, ini ada potensi kita membentuk yang namanya
symmetrical triangle pattern pada time frame daily, yang artinya secara nggak langsung ini kita bisa katakan sebagai posisi sideways teman-teman. Dan kalau misalkan sideways ini cukup memenuhi kualifikasi sih, karena kalau misalkan berdasarkan guideline-nya ya, di sini subdivided into 3 ya, 3. Nah, 3-3-nya ini di dalamnya itu biasanya terbentuk yang namanya either itu ABC atau WXY. Kalau ABC ini sebenarnya cocok teman-teman, A, B, C, and then A, B, C, and then A, B, C. Ya, so far kita udah ngelihat nih ada 3 wave teman-teman, 3 wave dan terbentuk 3 wave ya, ABC, 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 and potentially A, B, C, which is overall nantinya itu kelihatannya bakal kayak gini teman-teman ya. Sorry, saya ilangin dulu biar lebih enak lihatnya. So it's gonna be our A wave, B wave, C wave, D wave, and then E wave. Baru kita confirm nih teman-teman posisi kita di wave 4. Nah, untuk bullish membuktikan ke kita bahwa kita salah, wave 4 itu wajib bisa break dari area resistance ini, seperti yang kita bahas tadi di awal teman-teman. Kenapa? Karena di level itu merupakan level Fibonacci 50% pada pergerakan wave 3-nya kita. Dan kalau misalkan kita di sini berhasil mematahkan Fibo 50 aja minimal, maka kita bisa melihat ada potensi yang lebih terbuka lebar untuk si Bitcoin itu bisa meneruskan penguatannya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita belum melihat hal tersebut, maka so far yang saya asumsikan adalah kita masih berpotensi bergerak di dalam wave 4. Yang artinya secara short atau posisi kita, kalau misalkan kita melakukan short itu akan lebih gampang perform dibandingkan kita expect market rebound di sini ya. Dengan catatan teman-teman, kalau misalkan kita gagal maintain level $40.000 ya, lebih kurang di sini itu adalah potensi area supportnya kita. Jadi $40.000 adalah key supportnya kita saat ini. Dan kalau misalkan walaupun di time frame 4 jam kita lihat dia sudah break dari trend line, tapi kalau misalkan ternyata pada daily time frame kita masih bisa close di atas $40.000, maka seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada potensi kita ngelihat wave 2, wave 3, dan saat ini finishing wave 4 sebelum kita menuju ke wave 5. Alright? Nah, kalau misalnya apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah kemungkinan kita bisa bermain atau sideways lebih lama lagi di sini teman-teman ya, before akhirnya kita meneruskan pelemahannya menuju ke wave 5. Dan bukan hal yang tidak mungkin karena sebelumnya kita udah pernah ngalamin juga ya di sini sideways cukup lama juga. So I think teman-teman bukanlah suatu hal yang tidak mungkin untuk kita melihat situasi tersebut bisa terjadi. Dan seperti yang saya sampaikan, saya bisa aja salah karena bisa jadi teman-teman cuman A, B, ya sih, and then boom, langsung koreksi menuju ke wave 5. But in the end, apapun situasinya nanti kita akan merespon dengan bijak dan menggunakan risk management yang baik tentunya. Jadi jangan sampai transaksi kita bablas teman-teman. Untuk saya pribadi saat ini saya cuma tinggal maintain posisi saja, dan kita akan coba lihat gimana kira-kira pergerakan ke depannya. Alright, dan itu adalah untuk time frame daily-nya. Kalau misalnya untuk hourly-nya, saya cuma pengen kasih update teman-teman. Kita ngelihat ada percepatan tren, break dari descending channel, lalu wave 3 atau subwave ini failed ya, dan big fan zone sellers kali ini benar-benar take over lagi. Lalu Fibo 61,8% di break, dan artinya teman-teman di sini sebenarnya kalau kita bisa bilang ya, ini semua level support tuh udah mulai ditembus teman-teman ya. Kita cuma bisa survive bertahan kalau misalkan ternyata secara closing nanti dia balik di atas ini. Itu masih ada kemungkinan kita bertahan. Tapi kalau misalkan enggak teman-teman, dan every support itu sudah ditembus, termasuk exponential moving average 55 juga pada time frame hourly-nya. Dan yang menariknya pada time frame daily itu ada exponential moving average 21 juga yang sekarang sudah ditembus lagi. Jadi kita gagal ngelihat dia terjadi bull cross, yang artinya secara sentimen masih condong ke arah negatif. Nah teman-teman, itu adalah update yang bisa saya berikan untuk update Bitcoin kali ini. Mudah-mudahan seperti biasa membantu dan bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman sekalian. Tinggal kesimpulan aja teman-teman. Kesimpulannya untuk situasi saat ini, kalau kita lihat berdasarkan time frame hourly, wait a second, let me update a couple things. Ya, saya rasa saya akan pakai yang ini aja ya, lebih clear. Pertama, jelas banget kita masih under pressure daripada si big fan zone sellers. Ini adalah area yang memang saya perhatikan dalam beberapa hari terakhir, dan ternyata teman-teman lagi-lagi kita mendapati rejection pada area yang sama ya. Dan rejection kali ini sebetulnya sih secara pergerakan lebih ke arah korektif ya. Kalian bisa lihat ya bagaimana seberapa impulsif penguatan di compare dengan penurunannya. Berapa candle yang dibutuhkan untuk
penurunan saat ini, dan itu pun belum 100% retracement ya. Jadi kalau misalkan teman-teman seandainya kita masih bisa survive bertahan di atas area ini, mungkin masih ada angin segar, masih ada potensi kita bisa ngelihat market crypto rebound kembali. Kenapa? Karena basically it's still higher low teman-teman. Anyway, walaupun kita di sini udah menyalahi aturan wave 4 ya, tapi still kita ngelihat di sini masih ada higher low-nya, maka masih kemungkinan ada kita bisa lihat dia rebound lagi. Tapi kalau misalkan dia break dari sini, closing daily juga di bawah level ini, dan kita nggak bisa expect banyak hal teman-teman, maka mungkin saja analisis berikutnya yang bermain atau skenario yang berikutnya bermain pada market crypto adalah lebih kurang seperti ini. Kita menuju wave D, lalu kita nanti tinggal lihat kira-kira gimana reaksinya di area tersebut. Apakah kita akan terpantul atau akan terus break sampai kisaran level $30.000. Alright? So in the end, double bottom potentially fail teman-teman. Yang terjadi sekarang malah kita ngelihat adanya double top. Dan I guess itu ya namanya teman-teman analisis, bisa salah bisa benar. Yang penting adalah kita selalu tahu apa yang harus kita lakukan pada saat analisis kita salah. Dan sesalah-salahnya untungnya masih untung teman-teman ya. Ya syukurlah ya, thanks God it's Friday teman-teman. Alright, dan I think teman-teman itu saja untuk update kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Happy weekend buat teman-teman. Mungkin boleh stress relief ya, sedikit menjauh dari chart dulu supaya teman-teman kondisi psikologisnya bisa tetap dalam keadaan netral, dan mudah-mudahan teman-teman bisa cuan terus ya. Stay safe everybody. Dan anyway teman-teman, saya pengen ucapin terima kasih banyak buat teman-teman kemarin yang kasih idea dengan hashtag #SailyTeam. Itu menarik banget pas saya ngeliat di komen kayak SailyTeam ya. Maybe we're gonna call ourselves as SailyTeam. And I think that's it teman-teman. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers, and SailyTeam signing out. Cheers.